Pagi ini workshop kita mulai sekarang Nian. Belajar humor sehat yang jadi kebanggaan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nuzeb Almigo, MSI PhD, Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan, Ibu Ernalida SPD MHum PhD selaku narasumber, perwakilan dari Himpunan Pariwisata Indonesia, para dosen dan karyawan Universitas Bina Dharma beserta para mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa perwakilan dari Universitas Palembang, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta siswa dan siswi dari SMA YPT dan SMA Semendawai yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam workshop kelima Festival Pantun Kelakar Betok Palembang, sebuah kegiatan yang mengangkat kearifan lokal melalui pantun yang cerdas, jenaka, dan bermakna. Untuk mengawali acara, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Bina Dharma. Hadirin kami mohon berdiri.
disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat selaku narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Ernalida PhD. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang juga kami hormati Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Bapak Nuzeb Almigo PhD. Terima kasih sudah hadir Bapak, dan mohon kegiatan hari ini nanti juga minta bantu Bapak untuk dibuka gitu Bapak. Yang juga saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir, saya izin menyapa sedikit satu persatu yang sudah hadir. Ada Bapak Rusdi dari Himpunan Pariwisata Indonesia atau Asosiasi Tour Guide Indonesia yang ada di Palembang, DPC HPI Kota Palembang. Bapak Ibu atau yang mewakili dari Universitas Palembang dan juga mahasiswa Universitas Palembang yang sudah hadir. Kemudian ada dari SMK Negeri 1 Semendawai 3 ya rasanya. Kemudian ada dari SMK 1 Asanadia, SMK Asanadia, ya. SMK 1 Tulung Selapan, kalau tidak salah juga ada. Kemudian kita juga ada SMK Indralaya Selatan ya. SMK Intan itu Indralaya Selatan. Kemudian dari SMK YPT Pelaju sepertinya belum hadir. Kemudian ada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Dharma, Bapak Ibu dosen Karon Universitas Bina juga hadir. Pertama kali saya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu teman-teman semuanya kegiatan hari ini tidak bisa terselenggara. Khusus untuk Pak Dekan dan juga Ibu Ernalida selaku narasumber, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya sedikit menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah workshop yang kelima dari 10 workshop yang akan diselenggarakan, semuanya berpusat di Universitas Bina Dharma. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan atas pendanaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesia Nah LPDP. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada LPDP dan juga Kementerian Kebudayaan yang telah memfasilitasi kita semuanya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini pertama fungsinya adalah untuk mensosialisasikan adanya Festival Pantun Kelakar Betok Palembang yang nanti puncak acaranya akan diselenggarakan di bulan Juni, awal bulan Juni insya Allah di Benteng Kuto Besak, yang puncak acara berupa kegiatan kompetisi pantun, kompetisi pantun yang konsepnya adalah berpantun single ataupun grup, bukan berbalas pantun tetapi bentuknya seperti stand up comedy. Nah, fungsi workshop yang diadakan dari 1 sampai 10 ini adalah mensosialisasikan kegiatan festival pantun ini. Seperti yang diingatkan oleh Ibu Dewi tadi, ada jargon khusus yang kita juga harus sosialisasikan. Yang pertama adalah kita mensosialisasikan bahwa mempopulerkan jargon khusus pantun yang asli Palembang, menggunakan kata Palembang yang biasanya kita selalu ketika ada yang berpantun menjawab dengan cakep. Jargon Palembang yang diawali di Dinas Kebudayaan Kota Palembang yaitu menggunakan kata akor. Kemudian kita tambahkan, ini khasnya dari Festival Pantun Kelakar Betok, tambahkan kata artinyo untuk bait yang kedua kalau dia 4 bait. Kemudian di bait yang terakhir kita gunakan jargon Pacaknian. Inilah jargon khas dari Festival Pantun Kelakar Betok Palembang yang memang bahasa Palembang yang harus kita populerkan, dan mudah-mudahan akan mulai kita gunakan untuk pantun-pantun yang khasnya Palembang begitu. Jadi
ada pantun khas Palembang yang memang punya kita sendiri dan jargonnya harusnya jargon Palembang. Itu harus kita sosialisasikan terus sehingga nantinya kita terbiasa seperti itu. Selain itu, selain mensosialisasikan tentang pantun kelakar betok Palembang itu seperti apa, kegiatan ini, workshop ini yaitu tujuannya untuk edukasi. Makanya kita menghadirkan narasumber Ibu Ernalida PhD, pakar bahasa dari Universitas Sriwijaya, yang akan mengajak kita sama-sama belajar bagaimana membuat pantun. Mungkin praktek nanti kita serahkan waktu yang untuk Ibu Ernalida bagaimana kegiatan. Jadi 2 kegiatan utama ini tadi yang akan terus kita selenggarakan seperti itu. Saya mau sedikit pantun, 1 pantun saja, biar terbiasa dengan jargonnya tadi, bukan karena saya pakar pantun, tapi kita sama-sama mau belajar pantun begitu. Buko puaso pakai sayur sop, jangan lupa sambal teri. Hari ini kita workshop, narasumbernya hebat dari Unsri, Pak Nian. Boleh tepuk tangan buat kita. Dan tak lupa seperti saya sampaikan tadi di awal, kami mohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora untuk memberikan sedikit sambutan dan mungkin informasi buat kita semua. Ternyata narasumber kita ini satu alumni dengan Bapak Dekan, sama-sama dari Malaysia. Rumput Melayu kita pastinya sama-sama ahli pantun pastinya ya. Harus kita pantun. Jadi mohon kesediaan Bapak untuk membuka acara dan berikan paling tidak 1 pantun, 1 atau 2 pantun untuk diperdengarkan untuk kita semua. Terima kasih, selamat berworkshop Ria. Mohon maaf juga tidak semuanya ikut workshop. Jadi workshop ini konsepnya biar menyentuh banyak pihak. Jadi setiap pertemuan itu berbeda-beda yang diundang dari institusi yang berbeda-beda juga. Jadi dari semua 10 workshop, jadi jangan misalnya nih, wah ini sudah ke-5, yang sebelum-sebelumnya saya tidak tahu, selanjutnya saya tidak diundang. Bukan tidak diundang, tetapi memang kita undangkan beda-beda di setiap pertemuan. Tetapi jangan khawatir, seluruh kegiatan workshop itu disiarkan langsung dan bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube channel Bina Dharma TV. Terima kasih juga kepada Bina Dharma TV yang selalu meliput, Universitas Bina Dharma, terima kasih banyak juga. Jadi kita bisa sama belajar walaupun tidak diundang di setiap pertemuannya. Narasumbernya berbeda juga, peserta berbeda, materinya berbeda, tetapi semuanya bisa diakses semuanya di YouTube channel Bina Dharma TV. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Sosial Humaniora kepada yang terhormat Bapak Nuzeb Almigo SPSI MSI PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber kita, yang saya baru dikasih tahu tadi, 1 alumni Ibu Ernalida SPDM HUM PhD. Beliau ini adalah lulusan UPSI, University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Saya tanya tadi siapa supervisornya dan beberapa itu saya kenal, karena saya pun dari sana dan mengajar juga sempat di sana. Kalau lulusan UPSI ini kata orang tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, jadi sesuailah kita mengundang dari Dr. Ferry untuk mengundang pakar tentang pantun ini. Yang saya hormati juga Dr. Ferry selaku panitia, ketua panitia atau pengurus dalam kegiatan Kelakar Betok dan Humor Sehat dalam Masyarakat dalam workshop ke-5 ini. Pada tetamu jemputan, karyawan dan karyawati, dosen Universitas Bina Dharma, serta tetamu dari SMA maupun halayak atau departemen di lingkungan Sumatera Selatan. Kalau tadi Dr. Ferry minta saya berpantun, saya pantun juga nih. Pergi ke Ampera melihat sungai Musi, perahu ketek lalu di tepian.
Kalau hidup ingin selalu berseri, mari lestarikan pantun dalam kebudayaan. Jujur saya dari lahir di rumah sakit umum jam 5 subuh sampai kuliah S1 dan S2 di Yogyakarta. Pantun ini sesuatu yang asing bagi saya, jujur saja. Sangat asing karena SD, SMP belajar PKI, belajar tentang Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Saya orang Palembang, lahir di Palembang, rumah sakit umum saya katakan tadi. Tapi sesuatu pantun itu sangat asing sekali. Malah justru ketika saya mengambil doktor saya di Malaysia, satu alimui dengan Ibu Ernalida ini, malah pantun itu sangat menarik sekali di sana. Setiap ada jamuan, setiap ada pertemuan, pasti ada pantunnya. Dan itu pantun bukan dipantunkan oleh orang-orang dewasa, anak-anak kecil pun suka berpantun di sana. Pantun-pantun sederhana, pantun-pantun yang bagi saya suatu keindahan dalam satu bahasa, suatu keindahan atau pesan yang ingin disampaikan secara melalui bahasa-bahasa yang diukir indah. Dan ketika balik ke Palembang, sama balik, artinya saya nggak ketemu lagi pantun-pantun. Jadi kalau ada majelis jarang ketemu pantun. Tapi akhir-akhir ini saya lihat beberapa acara dan sebagainya mulai ada pantun-pantun. Karena kita ini salah satu rumpun Melayu. Rumpun Melayu memang ada seninya dalam berpantun. Dan alhamdulillah sekarang ini salah satu pakar di Bina Dharma ini, Dr. Ferry, dengan kelakar betoknya yang sudah munculkan buku ya Pak, ada buku yang sudah banyak beredar, dan ini salah satu untuk melestarikan pantun. Oleh sebab itu kami selaku mewakili Universitas Bina Dharma sangat mendukung dan mensupport acara-acara seperti ini, khususnya workshop mengenai pantun yang mungkin banyak pantun-pantun yang bersifat memberikan muhasabah, memberikan pesan-pesan kehidupan, ataupun ada pantun-pantun yang sedikit menyindir. Dan ini sangat menarik. Dan setahu saya orang yang mampu berbahasa, mampu melakukan menuliskan atau mengkarya satu bahasa, termasuk orang-orang yang cerdas dalam psikologi. Karena salah satu yang saya lihat kalau yang lawak-lawak ini stand up komedi ya. Stand up komedi itu merangkai kata-kata itu bukan mudah, itu orang-orang yang cerdas. Jadi bagi saya ketika kita berpantun, kita termasuk orang-orang yang melatih kecerdasan. Jadi jangan memikir bahwa matematika atau sains saja yang bisa untuk melatih kecerdasan, tapi pantun juga salah satu untuk meningkatkan kecerdasan. Dan ini sangat bagus sekali, apalagi untuk generasi muda, anak SMA, SMP. Kalau boleh dari SD pun kita sudah mulai mengajarkan pantun-pantun ini di masyarakat atau halayak-halayak di dunia pendidikan. Karena ini adalah salah satu rumpun budaya kita. Oleh sebab itu, saya selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini, kepada tetamu jemputan, jangan bahasanya jemputan ya, tamu undangan ya Bu ya. Kalau kita nih, kalau sana kan bahasanya lebih halus sedikit, dijemput gitu kan, bukan diundang gitu. Dijemput artinya kita mengajak betul gitu kan, untuk datang ke sini untuk mensukseskan acara ini. Dan alhamdulillah terima kasih Ibu Ernalida PhD yang mungkin beliau ini sibuk sekali ya orangnya, sehingga bisa datang ke sini. Kami Universitas Bina Dharma cukup berbangga. Jalan-jalan membeli pempek, jangan lupa cuko rasonya pedas.
Workshop Kelakar Betok kita mulai dengan baik. Semoga acara yang sukses dan berkualitas. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop 5 Festival Pantun Kelakar Betok Palembang, Kelakar Betok dan Humor Sehat dalam Masyarakat Palembang dengan resminya saya buka. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak Nuzeb, Bapak Ferry dan juga Ibu Ernalida untuk bisa berfoto bersama di depan. B-nya. Baik, terima kasih Bapak Nuzeb, Ibu Ernalida dan juga Bapak Ferry. Baik, hadirin yang kami hormati, pada sesi kali ini kita masuk ke sesi inti. Ya, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang sudah sangat kompeten di bidang bahasa, sastra dan juga kajian wacana yang berjudul Kelakar Betok dan Humor Sehat dalam Masyarakat Palembang. Beliau adalah Ibu Ernalida SPD, M.Hum PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Sriwijaya. Dan beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 di IKIP Padang pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian melanjutkan strata 2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bidang linguistik dan meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia dalam bidang pengajian wacana. Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga dipercaya sebagai Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI Komisariat Sumatera Selatan. Dalam bidang penelitian, beliau telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berfokus pada bahasa, budaya, dan juga masyarakat. Beberapa di antaranya adalah penelitian mengenai model struktural perkawinan etnik Besemah di Pagar Alam, serta penelitian tentang inovasi pembelajaran cerita rakyat Sumatera Selatan melalui multimedia digital untuk pendidikan berkualitas dan pemertaan budaya lokal berbasis teori respons komunitas. Dengan pengalaman akademik dan penelitian yang luar biasa tersebut, tentu kita semua sangat beruntung karena dapat belajar langsung dari beliau pada kesempatan hari ini. Untuk itu kepada Ibu Ernalida SPD M.Hum PhD kami persilahkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ernalida. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Nuzeb Almigo PhD telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Baik, kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, para mahasiswa, Ibu Bapak dari asosiasi komunitas ya. Komunitas Tour Leader Palembang. Oke. Jadi kalau kita mau wisata di Palembang ke Bapak ya. Oke. Pertama saya membawa narasumber dari Bali, itu saya bawa ke Pulau Kemarau. Ya. Tapi di sana agak sayang sekali karena untuk angkutan ke sana agak susah sebenarnya Pak ya. Karena perahu pakai ketek ya. Oh gitu ya. Kalau dulu kami sewa yang di pinggir-pinggir itu jadi agak
agak kurang bagus ya untuk ini untuk wisatawan. Dan kemudian kami juga sering membawa mahasiswa asing karena di Unsri banyak mahasiswa asing untuk ke sana. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bapak ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Dan hari ini saya sangat bangga bisa berada di hadapan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas kelakar betok dan humor sehat dalam masyarakat Palembang. Peran pantun kelakar dalam menjaga hubungan sosial. Tentu hal ini akan memberi pertanyaan yang sudah sering kita dengar, yaitu kelakar betok ya. Pak Ferry ini pakarnya soalnya. Pakarnya. Dan humor juga dan sebagainya. Nah di sini kalau sering kita lihat di beberapa media sosial itu kelakar betoknya lebih banyak ke narasi ya, ke cerita. Saya belum banyak menemukan pantun yang dihubungkan dengan kelakar betok, artinya pantun kelakar yang khasnya Palembang itu belum banyak. Jadi ini bagus sekali Pak Ferry bahwa ini inovasi dalam mengembangkan budaya Palembang. Dalam kelakar betok dan humor ini saya akan bahas beberapa hal tentang kelakar betok dan humor. Kemudian bagaimana kita pantun, dan di akhir nanti penjelasan materi ini akan kita buat sama-sama pantun humor ya, atau yang disebut juga dengan pantun kelakar. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arnalida, saya dari dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, dan saya mengajar di Palembang ini sudah sejak tahun 1994. Jadi sekarang sudah 32 tahun ya, 32 tahun 1 bulan ya. Kayaknya sudah merasa tua di sini. Oke. Baik, bisa selanjutnya. Ya, oke. Kita bahas dulu konsep tentang kelakar betok. Nah, sebelum kita bahas ini mungkin ada yang di sini yang bisa memberikan pemahaman atau apa yang dipahami selama ini tentang kelakar betok. Mungkin ada dulu yang mau. Silakan adik-adik. Atau belum pernah mendengar kelakar betok? Sudah pernah? Sudah ya. Menurut Bapak Ibu atau adik-adik semua, apa sih kelakar betok yang ada di Palembang? Kalau kita lihat di medsos itu ada Najib ya. Kemudian ada lagi ya CEK dan sebagainya. CEK itu mahasiswa saya dulunya ya. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat apa sih kelakar betok? Ya, oke. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, saya Farah, mahasiswa sastra Inggris di Bina Dharma. Kelakar betok itu menurut saya pribadi itu adalah guyonan atau humor. Kelakar adalah guyonan sehari-hari yang biasa dipakai orang Palembang. Untuk biasanya saya ke teman saya biar lucu aja gitu Bu, komunikasinya gitu. Oke. Guyonan yang lucu. Guyonan yang lucu ya. Terima kasih Farah. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau? Menurut pendapat sendiri saja, apa itu kelakar? Kelakar itu bahasa Palembang ya. Kelakar itu sama dengan guyon ya, humor ya. Kalau betok? Iya Pak. Kosong ya. Oh gitu, kelakar kosong. Oke. Oke. Berkelanjutan digunakan. Ada lagi yang lain? Ada yang mengenal betok? Orang Palembang asli? Iwa betok. Oh, iwa. Iya, iwa betok ya. Oke. Jadi kelakar betok itu terdiri dari 2 kata, kelakar dan betok ya.
Kelakar itu adalah guyon, tadi kata Farah ya, kemudian humor atau bercanda gitu ya. Kemudian betok adalah sejenis ikan atau orang Palembang menyebutnya iwa. Ya. Bagaimana kok bisa ya kelakar dengan betok bersatu gitu ya? Kok aneh gitu ya? Satu guyon, satu ikan atau iwa gitu. Ayo, siapa yang bisa? Iwa betok itu siapa yang tahu? Pernah makan iwa betok? Pernah Pak ya? Pernah makan. Kalau saya belum pernah makan ikan betok, tapi ngelihat jenis ikannya saya sudah tahu. Gimana kira-kira Ah. secara fisik dia seperti apa Pak? Ikan itu warnanya agak gelap gitu ya Bu ya. Enggak Ya, gelap. tapi dia mempunyai sisik-sisik yang keras gitu. Oke. Memang bentuknya keras ikan itu Bu. Oke. Kalau saya juga pernah hobi memancing juga ya Bu. Oh. Jadi kalau dapat ikan itu kebanyakan orang-orang ini nggak nggak suka gitu loh Bu, dibanding dengan ikan-ikan lain. Kalau kita Oke. di mana Dibanding ikan gabus Ya, Pak ya? ikan gabus apa ada lagi? kalau kita ini yang paling disukai itu ikan patin kan, Ya, ikan juara. pindang patin jadi Ya. lapar jadi ya. Ikan juara, terus ada lagi ikan apa itu? Ikan apa namanya? Ikan lele Ikan kan ya. lele. Ya. Tapi kalau seandainya mereka sedang mancing, Hmm. mendapatkan ikan ini, jenis ikan betok ini, dan kebanyakan dari mereka ini kurang suka gitu loh menerimanya kalau sudah tertarik. Ikan ini enggak Ya, dapat gitu. ikan betok gitu Nah, ya. seperti itu. Ya. Kadang-kala seperti itu Bu. Jadi Oke. dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Iya. Itu saja. Hidupnya pasti di air ya. Ya, di air, Oke. tapi spesiesnya juga agak langka juga Bu. Sudah agak langka. Ya, karena didapat juga kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang dia Oke. makan pancing atau juga enggak ini yang lain kan gitu. Jadi agak spesiesnya agak langka gitu Bu, Oke. sekarang. Itu aja Bu. Pernah Terima melihat kasih. ikan betok melompat-lompat, Pak? Oh iya gitu Bu. Ya, ya. Sering kali ya. Apa deh? Iya. Kalau ikan Oke. betoknya Oke. biasa mancing waktu kecil. Oh, sama hobinya, Pak. Dia bisa berpindah-pindah satu tempat, kalaupun sudah di mata kail dia tidak pernah diam gitu ya. Oke. Namanya kelakar itu orang pasti hahaha ketawa semua. Jadi dua kata ini disatukan, kelakar betok ya. Kalau kelakar itu adalah guyon, betok adalah ikan yang lincah, ikan yang bisa hidup di air yang sedikit, juga bisa hidup di air yang dalam, yang banyak ya. Dan dia artinya dia bisa menyesuaikan diri di berbagai tempat dan tidak pernah mau diam. Kalau sekarang namanya apa itu? Kalau orang tidak pernah mau diam. Biasanya cerewet. Biasanya siapa itu? Ibu-ibu, oh ya. Bapak-bapak jarang ya, ibu-ibu. Ya, jadi dua kata ini berbentuk frasa kelakar betok itu cocok disatukan memang ya. Jadi satu humor, satu memang ikan yang yang tidak mau diam dan dia bisa menyesuaikan diri di mana saja. Kalau kita bisa humor di mana saja kita bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri dengan bagus dengan orang lain. Jadi kelakar betok itu adalah gaya bercanda khas Palembang yang lugas, spontan, dan penuh makna. Ya. Jadi walaupun dia spontan, walaupun dia lugas, walaupun kadang-kadang ringan, dia harus penuh makna. Ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang bisa humor itu adalah orang yang pintar. Kenapa orang yang pintar? Karena untuk membuat orang tertawa itu susah sebenarnya. Kita harus memilih kata yang tepat, memilih situasi yang tepat, memilih kawan atau mengklasifikasi orang-orang yang akan kita beri kelakar dengan baik sehingga itu nyambung. Bagaimana orang yang tadinya tidak tertawa menjadi tertawa? Sama halnya seperti kata Pak Dekan tadi, orang stand up comedy ya.
Orang stand up comedy itu adalah orang yang cerdas. Karena apa? Karena kita tidak tahu, hanya mendengar, oh iya ya, lucu gitu ya. Jadi kita tertawa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kelakar betok ini adalah gaya bercanda khas Palembang yang mencirikan, artinya orang Palembang itu cerdas. Ya. Kalau kita lihat Yai Najib itu, ya, itu kelakarnya tidak pernah kita tidak tertawa mendengarkan apa yang disampaikannya. Artinya dia sangat cerdas. Oleh karena itu, kita sebagai orang Palembang harus bangga bahwa kelakar betok ini adalah satu hal yang menjadi aset bagi kita, aset budaya kita, yang mencirikan bahwa kita adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, dan sebagainya. Lalu kelakar dan betok, kenapa ikan, itu mungkin jadi juga pertanyaan ya. Kata kelakar kok dihubungkan dengan ikan tadi ya, iwa ya, iwa. Ini kita lihat secara fisik, ikan atau iwak betok ini bisa pertama menyesuaikan diri di berbagai tempat. Yang kedua, walaupun dia tersakiti di depan pancing, tapi dia tetap gitu ya. Tetap kemudian ketika dilepas dari ujung pancing, dia tetap mangap-mangap kan ya. Tetap lincah gitu ya. Oleh karena itu, dia bisa menyesuaikan diri dan tetap berusaha sebaik mungkin untuk bisa menempatkan dirinya dengan baik. Dan ini sangat bermakna. Jadi kelakar betok sangat bagus kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan kita bisa lebih bermakna. Artinya humor di sini bukan sekedar humor saja, tetapi dia penuh dengan makna. Lalu apa karakteristik dari kelakar betok itu sendiri? Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari Palembang. Ya. Tadi pantunnya bahasa Palembang ya, bahasa sehari-hari. Yang kedua, bisa kadang-kadang bernuansa sindiran halus tapi tetap ramah. Ya. Kemudian yang ketiga, disampaikan dalam bentuk pantun atau dialog ringan. Yang sering kita temukan di dalam medsos itu adalah dialog ringan, bentuknya narasi, seperti CEK, Yai Najib, satu lagi saya lupa, Cek Maya ya itu. Dan biasanya lebih kepada narasi ya. Dan memang ada pantun tapi tidak banyak. Nah, ini adalah kesempatan kita sebagai warga Palembang untuk melestarikan kegiatan ini atau kelakar betok ini. Lalu apa fungsinya kelakar betok? Yang pertama adalah hiburan ya. Kalau kita lihat orang Palembang, hiburan duduk di warung kopi, kemudian berkelakar lalu tertawa-tertawa. Atau di jam istirahat di kantor berkelakar. Ya, lalu menjadi senang kembali, menjadi bergairah kembali untuk bekerja, sehingga ini merupakan hiburan. Yang kedua, perekat sosial. Nah, di dalam kehidupan kita perlu bersosialisasi dengan bagus ya. Oleh karena itu, kelakar betok itu juga merupakan salah satu untuk perekat kita secara sosial. Ya, ketika duduk-duduk santai-santai seperti ini, lalu berpantun, berkelakar, lalu membuat orang tertawa dan sebagainya. Lalu nanti suatu saat kita akan jadi kangen. Oh, siapa itu pintar ya berpantun. Kapanlah kita ngumpul-ngumpul lagi gitu ya. Artinya ini juga menjadi perekat sosial. Kemudian pantun tadi bisa juga sindiran halus, bisa juga memberi nasihat, bisa juga mencerminkan kehidupan yang dialami oleh seorang. Oleh karena itu, kelakar betok ini juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain, walaupun menyindir tapi tetap ramah. Oleh karena itu, nanti kita akan mencoba membuat pantun, ya, pantun kelakar betok yang bisa menyindir, bisa tentang kehidupan, bisa tentang apa saja yang kita lihat, kita alami, kita ini. Dan ini juga akan memberi nuansa bagaimana kelakar itu bisa memberikan hiburan kepada orang lain. Ya,
Silakan Ibu. Lanjut. Humor dalam budaya Palembang. Ya. Kalau kita lihat di sini secara konsep, humor adalah bagian penting dari budaya Palembang yang dikenal dengan istilah kelakar betok. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan atau sudah memahami bersama-sama apa itu kelakar betok. Ya. Humor yang dihubungkan dengan iwak betok. Ya. Walaupun kata Bapak jarang orang yang suka makan ikan betok, tapi ini merupakan iwak yang sangat sangat berharga dan bisa digunakan dalam tradisi Palembang, ya, kelakar betok. Kemudian humor yang akan kita buat adalah humor yang sehat tentu saja, ya. Menyindir boleh tapi tetap ramah, terasa tidak disindir gitu ya, jadi halus. Humor sehat berfungsi sebagai perekat sosial, kemudian mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana akrab. Ya. Kalau kita lihat di sini, ketika orang bersama-sama duduk di warung kopi atau duduk, kalau anak muda sekarang nongki-nongki ya, tapi jarang saya lihat anak muda sekarang berpantun di nongki-nongki ya, karena saya juga pengamat anak muda yang suka nongki, tapi jarang berpantun. Tapi biasanya lebih berbicara tentang kehidupan mereka tidak melalui pantun. Jadi melalui workshop ini mungkin nanti kita juga bisa membudayakan bahwa ketika kita nongki-nongki kasih pantun temannya, ya. Dan ini juga akan melestarikan budaya humor yang ada di Palembang. Kemudian kalau kita masuk ke pantun kelakar itu menjadi salah satu medium humor yang paling populer, ya, di Palembang. Ya. Kalau kita lihat medsos sangat banyak, tetapi memang kalau kita lihat secara keseluruhan pantun belum banyak. Mudah-mudahan peserta workshop hari ini akan membuat pantun humor atau kelakar betok dan mengunggahnya di medsos, ya Pak Ferry ya. Minimal di Instagram diunggah ya. Jadi orang bisa melihat atau dunia bisa melihat bahwa oh Palembang itu punya kelakar betok ya. Dan ini juga akan menjadi sarana bagi kita untuk melestarikan bagaimana kelakar betok itu di Palembang digunakan. Sekarang pantun kelakar dalam tradisi Palembang. Kalau kita berbicara tentang pantun itu adalah bentuk sastra lisan yang hidup di masyarakat. Kadang-kadang dia bisa muncul begitu saja karena sudah ada aturannya. Ya. Mungkin di sekolah adik-adik SMA, SMK atau di mahasiswa sudah belajar bagaimana cara membuat pantun. Ya. Ya. Ada sampiran dan ada isi. Ya. Terdiri dari 4 baris yang bunyinya harus sama bunyi yang di belakangnya, bersaja ABAB atau AA dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pantun kelakar ini juga bisa kita gunakan di keluarga, di pertemuan masyarakat hingga interaksi sehari-hari. Jadi untuk membudayakan bagaimana kita pantun, terutama pantun kelakar ini. Kalau pantun yang biasa mungkin sudah banyak ya, setiap pertemuan itu suka sekali diberikan atau dibuat pantun. Tadi MC kita yang cantik juga memberikan pantun ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang pantun kelakar ini agak berat sedikit ya. Bagaimana kita bisa membuat pantun tapi membuat orang merasa terhibur. Ada humornya di dalamnya. Ini juga harus kita perhatikan karena kalau pantun biasa yang penting bunyinya sama, isi dan sampiran ada hubungan begitu ya. Ada juga orang buat pantun burung dara burung cendrawasih. Sekian terima kasih. Itu pantun kilat ya, pantun yang kilat dan tidak memperhatikan pantun yang terdiri dari 4 baris, ada isi dan sampiran ya. Dan itu
akhir-akhir tahun 2023, 22 itu berkembang ya pantun kilat seperti itu. Dan sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak kita dengar yang kilat seperti itu karena mungkin orang mulai menyadari bahwa pantun yang sebenarnya itu terdiri dari 4 baris, ada sampiran dan ada isi. Kemudian ada nilai budaya yang ada di dalam pantun kelakar, yaitu menjaga tradisi, ya. Tradisi Palembang terutama, bahwa kita harus bangga seperti tadi saya katakan bahwa orang yang bisa berpantun kelakar atau kelakar betok ini muncul dari orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena kita bisa membuat orang tertawa, terhibur itu tidak mudah, ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga tradisi ini dengan baik. Yang kedua adalah memperkuat identitas lokal. Ketika orang mengatakan kelakar betok, orang akan ingat Palembang atau Melayu Palembang, ya. Tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Jadi ini bisa menjadi menjadi tradisi kita yang bisa kita sebarluaskan ke dunia maya sehingga dunia tahu bahwa pantun kelakar betok ini ada di Palembang. Kalau di tempat lain kita kan tidak mengenal, hanya kenal pantun gitu saja ya. Tapi di sini ada kelakar betoknya, ya, khusus humor. Kemudian ini jika kita lestarikan juga bisa memperkuat identitas lokal kita. Ya, artinya ketika kita menggunakan atau melestarikan kelakar betok ini, identitas kita akan tergambar dari apa yang kita gunakan. Dan yang berikutnya adalah melatih kreativitas berbahasa. Jelas sekali bahwa ketika kita membuat pantun kelakar, banyak hal yang kita pikirkan. Yang pertama, isinya apa? Saya ingin menyampaikan tentang apa? Itu ya. Yang kedua, ini lucu atau tidak? Yang ketiga, bagaimana bunyi bahasanya supaya selaras? Oleh karena itu perlu kreativitas berbahasa. Dan keempat juga, ketika saya tulis ini membuat orang tertawa atau tidak? Oleh karena itu ini merupakan suatu kreativitas berbahasa yang sangat tinggi sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang yang bisa berhasil membuat pantun kelakar betok ini dengan baik adalah orang yang cerdas, orang yang pintar dan sebagainya. Tentu saja kita sangat bangga kalau kita mengatakan bahwa orang Palembang itu adalah cerdas, pintar dan sebagainya, ya. Jangan terkenal dengan sajam saja ya, tetapi juga harus kita kenalkan budaya yang sangat baik ini. Kemudian pantun kelakar di era modern. Yang pertama, adaptasi di media sosial. Nah, artinya jika di sini saja ada 30-an Pak Ferry? Ada 30 orang membuat masing-masing 4 pantun lalu di-upload di medsos, di YouTube, di Instagram, berarti kita sudah memperkenalkan 30 kali 4 jumlah pantun kelakar betok yang ada di Palembang. Dan ini sangat membanggakan karena apa? Karena kita sekaligus membawa budaya Palembang, memperkenalkan budaya Palembang. Kemudian yang kedua, di era modern, walaupun tadi dikatakan boleh kita memberikan sindiran melalui pantun, tetapi pantun yang akan kita buat di sini harus adalah menjaga yang pantun humor yang sehat. Bagaimana yang sehat? Satu, orang tidak tersinggung. Yang kedua, tidak melihat pribadi seorang atau menyinggung pribadi seseorang, tidak mengatakan sesuatu yang merupakan kelemahan orang dan sebagainya, tetapi bisa sindiran halus tapi sehat. Ya, jadi orang tertawa tapi tidak terasa bahwa itu adalah sindiran. Ya.
Kemudian ini adalah potensi sebagai media edukasi, ya, bahwa dalam pendidikan, walaupun kita memberitahukan kepada seorang, memberikan nilai moral yang ada di dalam pantun, tetapi tidak harus dengan kata-kata secara langsung, tetapi bisa melalui pantun juga. Oleh karena itu, kelakar betok ini di dalam era yang modern sekarang ini bisa berpotensi sebagai media edukasi. Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Nuzeb tadi bahwa pantun ini juga bisa kita sosialisasikan dengan baik di SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa dan masyarakat umum, bahwa kelakar betok ini adalah miliknya orang Palembang. Ya. Berikutnya, lalu mengapa kita harus membuat pantun kelakar atau kelakar betok, ya? Apa saja peran pantun kelakar dalam menjaga hubungan sosial? Ada beberapa. Yang pertama, untuk menjaga silaturahmi. Nah, ini nanti Lebaran pakai pantun ya Pak Ferry. Kalau tamunya datang, kasih pantun dulu. Bagaimana kita mencairkan suasana dengan menggunakan pantun kelakar ini? Karena pantun kelakar tujuan akhirnya adalah menghibur, humor yang menghibur orang. Ya. Jadi dalam di sini pantun kelakar mempunyai peran untuk menjaga silaturahmi, untuk mencairkan suasana, ya, dan sebagainya. Yang kedua, juga di dalam pantun kelakar ini ada nilai moral yang akan bisa kita sampaikan kepada orang lain dalam bentuk pesan dalam humor itu sendiri, dan ini nanti akan kita buat, ya. Jadi bagaimana memberikan nilai-nilai moral dalam pantun ketika kita memberikan pantun itu kepada orang lain dalam bentuk pantun kelakar atau pantun kelakar betok. Kemudian juga solidaritas, ya. Solidaritas yaitu bahasa bersama. Artinya kalau kita memberikan pantun, biasanya kelakar betok, bahasa yang kita gunakan tentu juga harus dipahami oleh orang yang mendengar. Dan biasanya bahasa yang dipahami itu adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan, ya, atau yang populer di masyarakat, atau istilah-istilahnya. Kalau mungkin sekarang kita mengatakan ada pempek tunu, mungkin cuma generasi kita tahu Pak, ya. Generasi muda itu sudah tidak tahu lagi apa sih pempek tunu, ya. Kalau sekarang nama pempek panggang, ya, pempek bakar gitu, ya. Padahal aslinya itu adalah pempek tunu dulunya, ya. Nah, artinya kita dengan pantun kita juga bisa memberikan bagaimana melestarikan kosakata tradisional yang ada di dalam bahasa Melayu Palembang kepada orang lain yang membaca dan mendengarkan, dan tentu saja hal ini kita bisa melestarikan atau memperkenalkan kosakata asli Palembang kepada orang lain. Nanti Bapak Ibu akan ditugasi membuat pantun menggunakan bahasa Palembang tapi lucu, ya. Ini pesanan Pak Ferry. Oke. Berikutnya, bagaimana kita mereduksi konflik, ya. Kadang-kadang ketika orang merasa tegang dalam satu pertemuan, tetapi dengan pantun akan menjadi cair, ya. Jadi tadi pantun MC sangat bagus, ya. Jadi itu akan mencairkan suasana, ya. Oleh karena itu, ketika kita menulis pantun atau memberikan pantun kepada orang lain, itu juga bisa mengurangi ketegangan, ya. Karena terutama pantun yang bersifat humor, ya. Oleh karena itu, banyaknya peran pantun kelakar dalam menjaga hubungan sosial ini, maka kita orang Palembang atau orang-orang yang berada di Palembang itu harus bisa membuat pantun kelakar betok, ya. Supaya apa? Pertama, kita bisa melestarikan bahasa Palembang itu dengan baik,
Yang kedua, kita orang Melayu Palembang, orang Melayu terkenal dengan pantunnya, jangan kalah dengan orang Pekanbaru, Riau, ya, orang Manado, orang Betawi, ya. Itu orang Melayu Delhi, itu orang-orang yang jago-jago pantun, ya. Nah, apalagi yang berikutnya kita punya jargon sendiri ya, kelakar betok. Tidak ada di mana-mana, hanya ada di Palembang. Ya, oleh karena itu kita harus bangga bisa membuat pantun nanti sehingga kita bisa menjaga hubungan sosial itu dengan baik dengan berbagai hal yang ada di situ seperti nilai moral, kemudian reduksi konflik, solidaritas, silaturahmi. Mungkin kalau Donald Trump mau ke Iran berpantun dulu, orang Iran urung kali ya. Urung memberikan rudal ke Iran ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, adik-adik mahasiswa, nanti kita akan membuat pantun sehingga pantun itu bisa membuat kita tertawa pada hari ini ya. Kita merasa terhibur dengan pantun sekarang ini. Karena banyak sekali manfaat atau peran pantun itu dalam menjaga hubungan sosial kita. Berikutnya, oke, ini pantun juga ya. Jembatan Ampera indah dipandang, lampu malam berkilau terang. Pantun kelakar mari kita kembangkan, warisan Palembang jangan sampai hilang. Oke. Oke. Baik, untuk kegiatan kita berikutnya kita akan menulis pantun. Pantun itu bisa tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pantun Bapak dan Ibu serta adik-adik sudah tahu bagaimana menulis pantun. Saya pikir workshopnya pesertanya sama kemarin Pak. Ternyata tidak ya, tetapi pantun sudah biasa dipelajari, bunyinya sama di belakang. Kemudian kosakatanya kosakata Palembang bisa di dalam pantun tersebut, kemudian membuat terhibur ya. Nah, ini dia. Mari kita berlatih membuat pantun kelakar khas Palembang. Ini untuk menginspirasi pantun apa saja yang bisa kita buat, ini bisa jadi inspirasi ya. Halo masjid, bisa azan sekarang enggak? Apa sih artinya? Berbuka cepat ya. Begitu Allahu Akbar ambil minum langsung klek dan sebagainya. Nah, dari ini coba buat pantun. Siapa yang bisa buat pantun ini? Ini pembuka saja ya. Siapa yang bisa buat pantun? Seperti kita ketahui bahwa pantun itu bisa muncul dari peristiwa tak terduga atau kesalahan-kesalahan lucu ya. Ini lucu ya. Puasa mungkin tidak ya, tapi minta halo azan di masjid ya. Kemudian bisa juga secara verbal, permainan kata, lelucon dan pantun itu sendiri. Kemudian juga bisa gerakan tubuh, jatuh dan sebagainya. Kemudian juga bisa kritik sosial, bagaimana kita membuat pantun dalam kritik sosial dan sebagainya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pantun kelakar betok yang harus, mungkin bisa dikembalikan sedikit ke atas tadi, Mas, siapa operatornya tadi? Yang di atas, ciri pantun. Nah ini dia karakteristik ya. Menggunakan bahasa sehari-hari Palembang, bernuansa sindiran halus tapi tetap ramah, bisa disampaikan dalam bentuk pantun dan dialog ringan, dan tentunya adalah humor ya atau lucu yang bisa membuat orang tertawa. Silakan buat sampirannya dulu. Bisa buat sampiran?
Ada kalau pantun anak muda itu ya. Pergi ke pasar beli sepatu. Palembang itu bukan membeli, meli. Pergi ke pasar beli sepatu. Sepatunya terbuat dari kayu. Kalau kakak cinta sama aku, payo ucap ke kata I love you. Yang penting isinya di depan. Yang pertama yang harus diinikan adalah apa yang mau disampaikan, ya, peristiwa lucu apa atau keadaan yang lucu yang bagaimana yang akan disampaikan. Kemudian buat sampirannya, ya. Kemudian baru isi, atau juga ada orang yang dibalik, ya. Orang buatnya isinya dulu, kemudian dicari bunyinya yang sama untuk sampiran, boleh juga. Kalau susah nulis, boleh sini dulu. Ya, boleh ke depan. Ini juga untuk melihat bagaimana penguasaan bahasa Palembangnya. Ada penanya? Hah? Ada pena tadi? Gantian. Ada lagi yang butuh pena? Untuk pantun yang dibuat itu per orang masing-masing 4 pantun nih ya Bapak Ibu adik-adik. Nanti akan dipilih oleh Ibu Ernalida 10 orang dengan pantun kelakar betok terbaiknya. Disiapkan dengan baik-baik. Ada door prize ya.
Bu Rahma udah selesai Bu ya. Empat, empat, empat pantun ya Bu. Bapak Ibu, ini pantun kelakar betok ya, bukan ujian. Jadi jangan terlalu hening, takut gitu. Bu Ernalida juga jadinya kayak pengawas, jadi takut jadi. Bu Ernalida jadi ikut tegang. Ibu bapak juga ikut tegang, santai saja. Iya, humor ini, pantunnya humor. Iya. Jangan takut, Bu Ernalida itu memang dosen Unsri, tapi bukan nguji sekarang. Tapi ya setelah ini memang diminta baca satu-satu sih, kayak ujian. Tuh kayaknya ada yang nyontek tuh, siapa Hamdiwi ya? Adik-adik yang dari SMA, jangan mau kalah sama ibu-ibu ini ya yang udah berpengalaman ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Pak Sunar kayak udah 10 nih nulisnya Pak ya. Enggak ya. Wah Bapak ini banyak sekali nih Pak. Iya, wah panjang sekali Pak. Iya. Banyak nih. Bapak Ferry, Pak Muslimin mau kasih satu kisi-kisi mungkin? Satu contoh pantun mungkin? Dari tadi komentar terus soalnya. Bu Ajeng kok kayaknya ini ada hitung-hitungannya enggak ya? Enggak ya. Adik-adik yang lagi skripsi mungkin mau dikaitkan dengan skripsi-skripsinya. Keluh kesah mengajukan judul ya.
Farah sama Novel dari tadi udah berkelakar terus ya. Pasti ini Palembang nyetok ini pasti. Baik, 3 menit lagi. Oke, udah semua kayaknya. Sudah Bapak Novan, sudah Pak Novan? Udah, ini udah. Baik. Oke. Dari mana Ibu? Dari ujung? Bebaju kaos di rumah. Abisnya ke Sri di Bukit Lamo. Di kampus Bina Dharma banyak cewek cantiknya. Ke-16 beli duku. Beli duku sekilo. Jangan ngajak belinjangan dulu, men kakak masih buntu. Pagi-pagi makan tekwan, minumnya es kacang merah. Kalau disuruh bangun pagi, rasanya berat nian mato ini. Kalau bacanya itu pelan-pelan ya, biar sempet jawab akornya. Ini nggak sempet jawab akor tadi. Oke. Pergi mandek ke Batanghari. Kelupuan mawa basahan. Puasa tinggal berapa hari lagi, baju lebaran belum di tangan. Makan kacang dikocek dulu. 2 kelinci kacang bermutu. Gadis itu putih montok. Diajak kenalan, ndak taunya banci. Main nekar di Lemabang. Direwagi sama kawan. Mak mano ati dak bimbang jingok bici cantik nian. Ke pasar beli buah nangko. Perginya hari Sabtu. Ngakunya puasa, dak taunya buka jam 1. Jalan-jalan ke pasar Paju. Jangan lupa beli semangko. Kalau aku ngomong I love you, kamu jawab I love you too.
Pergi ke pasar beli terasi. Beli. Oh iya. Santai-santai. Pergi ke pasar beli terasi. Beli juga timun toge. Kalau mau hidup aman sentosa, jangan lupa bayar utang, oi. Pergi ke Sungai Musi pagi hari. Memancing ikan, dapatnya betok. Senyum-senyum wajahnya berseri, karena sangatlah banyak berketok. Makan tekwan lemaknya panas-panas. Apalagi ditambah es kacang. Kalau kamu mau hidup yang selaras, teruslah tunaikan sembahyang. Dari Pelaju ke Jakabaring. Tejingo Universitas Bina Dharma. Payo jangan ragu dan bimbang. Kampusnya bagus, dosennya menawan. Gula bata dari Palembang. Manis nian katek duonya. Kelakar betok itu khas Palembang. Menghibur hati buat ketawa. Iwak seluang, beli di pasar bawa nyolari. Kawan aku nih emang hebat kalau minjem duit. Iwak seluang, iwak sepat. Beli di pasar bawanya. Anakku nih emang hebat kalau minjem duit, pintar nih. Burung gagak makan itik. Makannya di tengah kambang. Mangci gagah beci cantik, itulah ciri wong Palembang. Beli ikan di Sungai Dua. Beli dogan kelapa muda. Kasihanian bujang tua. Nyari gadis dapatnya janda. Ke Sungai Musi naik perahu. Singgah sebentar nyari cuko. Kalau hidup kita nak maju, jangan lupa sama wong tua. Pagi-pagi makan tekwan. Minumnya es kacang di warung Pak Eko. Kalau sudah kumpul kawan-kawan, kelakar dikit langsung galak ketawa. Lengketnian ketan, dimakannya lemak berkuah. Jangan ngomong kita berkawan, amal lebaran tak ke rumah. Madu itu manis rasanya. Madu manis dari Pak Kumis. Adek dak galak janji manis. Adek nak langsung cicing di jari manis. Pergi ke pasar beli iwak teri. Jangan lupa besok balik lagi. Orang luar sibuk perang yang ngeri-ngeri. Kita orang sibuk besok nak THR lagi. Iwak seluang, iwak belido. Lemak tula kalau digoreng. Oi kance mak mano dunia, masih wa sapo laleng. Pagi-pagi makan pempek. Pempek pasar enak rasanya.
Kalau kakak cinta sama adik, adik tunggu pinangannya. Naik perahu nyebrang musi, singgah sebentar di Tanggorajo. Kalau revisi lah datang lagi, mahasiswa cuma bisa senyum sambil ngelus dado. Payu. Terjemahannya udah dibawa nih ya. Mamang dan mama beli teropong. Pasar teropong ado di Kuto. Memang tak lemak gigi ompong. Biar ompong ado yang cinta. Nganyang sih kok lagi. Farida teduk di mobil Karimun. Yu Atun kekar dan montok. Daripada duduk sambil melamun, yuk pantun kelakar betok. Nganyang lagi 4. Ah ini ya. Yang mana ini dulu? Pasar Cinde, Pasar Kuto. Ke Pasar Kuto beli bawang. Mamang Ida nak bercinta karena lagi dak kate rewang. Sore-sore main di Ampera. Aku bawa pempek kau cukunya. Kalau tak galak dimarah, galak-galak pakai celana. Alhamdulillah kita sudah membuat pantun kelakar betok pada hari ini ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam pantun kelakar betok itu usahakan, karena ini namanya kelakar betok, usahakan bahasanya bahasa Palembang. Mangci, bice gitu ya. Pempek, cuko atau kearifan lokal ya. Seperti itu. Kemudian juga bisa tempat-tempat yang ada di Sumatera Selatan seperti tadi jembatan Ampera dan sebagainya. Kemudian ikan belido yang mungkin kita sekarang hanya tahu patungnya saja yang di situ ya. Di bawah jembatan Ampera. Ya di BKB. Kemudian yang paling penting adalah ada nilai atau pesan moralnya di dalam pantun tersebut. Jadi tertawa tapi tetap memberikan pesan moral yang ingin disampaikan kepada orang yang mendengarnya. Dan yang pasti pesan moral itu juga harus membuat kita juga tertawa. Walaupun pesan tapi ada unsur humornya di situ ya. Yang kedua, saya tidak tahu pasti, mungkin ada beberapa pantun yang kalau saya searching di internet, semalam saya searching Pak Ferry, ada beberapa pantun yang sama di sini, yang munculnya sama ya. Nah oleh karena itu nanti kreativitas untuk berbahasanya atau membuat pantunnya usahakan lahir dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat atau kita amati, atau ada hal-hal yang di luar yang bisa kita ungkapkan, misalnya tentang politik, tentang kejadian yang ada di masyarakat dan sebagainya. Itu memang lahir dari dalam diri kita, itu ya. Jadi untuk hari ini saya sangat bangga Bapak Ibu sudah bisa membuat pantun kelakar betok, dan ini akan dilanjutkan ya Pak. Nanti akan ada lomba ya. Akan ada lomba, jadi adik-adik semua, bapak dan ibu bisa membuat pantun yang lebih bagus lagi, yang membuat kita lebih bisa tertawa lagi nanti, sehingga mudah-mudahan nanti menang ya. Oke. Untuk
door prize-nya karena Bapak Ibu dan adik-adik sudah membuat pantun, maka akan dipilih 10 orang ya. Mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Ferry karena sama-sama tadi. Ya. Boleh Pak Ferry kita ke sini, kita pilih pantun tadi. Pantunnya dikumpulkan atau gimana? Cek akhir pantunnya dikumpulkan. Insya Allah pantun-pantun yang terkumpul di setiap workshop akan dijadikan buku di akhir acara nanti di bulan Juni, Ibu. Kalau begitu saya juga buat pantun. Iya, wajib nih, Bu. Iya, nanti dibukukan biar nanti ada produknya buku. Isi adalah karya-karya kita hasil dari. Bagus sekali ya. Kita pilih Ibu 5, saya 5 gitu biar adil. Boleh, boleh. Baik. Yang pertama, Ibu dulu boleh. Tadi karena ada pantun yang pertama, saya pilih Farah. Oh, Farah. Oke, boleh. Boleh Farah langsung ke depan? Ya. Boleh, Silakan ya, Pak Ferry. Farah. Saya Pak Sunar yang 2 tadi membacakan pantun. Boleh ke depan Pak Sunar, silahkan. Yang ketiga saya pilih Ibu yang hitung-hitung tadi. Ibu yang hitung-hitungan. Yang tadi di bukunya ada ngitung-ngitung. Hitung-hitungan. Oh iya. Ya. Memang kuat di matematika Bu, Ibu yang satu ini. Saya selanjutnya memilih tamu dari SMK YPT ya Bu ya. Ibu yang jilbab kuning, Bu, silahkan ke depan. Boleh tepuk tangan dong? Iya. Iya. Ibu Ya. satu dulu, 5 dulu kayaknya, baru diberikan baru 5 lagi ya. Satu lagi Ibu. Saya pilih Bapak yang dari pemandu Dari HPI. asosiasi. Oh iya. Boleh tepuk tangan. Mungkin Bu Ernalida, silakan. Boleh Bu, kita lanjutkan. Lanjutkan. Yang mana ya? Yang mana? Adek ini silakan. Oh ya, silahkan ke depan. Boleh tepuk tangan. Ini dari SMK apa? Oh, Semendawai. Oh ya. Jauh ya? Iya, dari Oku Timur ya. Oke. Yang pakai kacamata. Nah, iya. Yang mau dipinang. Yang mau dipinang tadi. Silahkan Ibu. Yang baju coklat. Baju coklat. Jilbab hitam. Jilbab hitam. Oh ya.
Ibu, silahkan. Bu, Ada adik mana tadi yang pantun yang lucu tadi? yang kacamata kayaknya ya. 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 Boleh tepuk tangan buat 5 orang yang mendapatkan. Terima kasih banyak. Selamat kepada Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Nanti pantunnya boleh dikumpulkan oleh panitia. Dan hari ini kita sudah berkarya membuat pantun. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa ikut lomba pantun yang dilaksanakan oleh Bina Dharma. Ya. Semoga menang dan baik, saya akhiri inilah materi saya pada hari ini. Saya ingin juga berpantun, tapi bukan kelakar betok, tapi untuk menyudahi. Buah pepaya, buah rambutan. Akor. Ditata rapi dalam nampan. Artinya cukup sekian dari sambutan saya. Cukup sekian dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Baca nih ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ernalida PhD atas paparan yang sangat luar biasa pada hari ini tentang kelakar betok dan humor sehat dalam masyarakat Palembang. Sudah di workshop kelima, saya yakin, kita semua yakin nih bahwa semuanya yang hadir pada setiap workshop kelakar betok ini bisa master semua dalam membuat pantun ya. Nanti pas lebaran akan harus dipraktekin nih ya. Bikin pantun untuk keluarganya ya. Baik. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat haki kepada narasumber. Kami persilakan Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD dan Ibu Ernalida PhD untuk maju ke depan. Souvenirnya satu lagi, cendera mata dari Universitas Bina Dharma ke Ibu Ernalida. Baik, kami mohon
Terima kasih Ibu. Bapak, kami mohon untuk tetap standby karena setelah ini akan dilanjutkan dengan foto bersama pada semua peserta Kelakar Betok untuk mengambil posisi. Bisa dibantu BTV posisinya gimana nih biar dapat semua. Bu Ernalida mungkin bisa ke sebelah sini. Di tengah Ibu. Ya, bersama Pak Ferry. Silakan Ibu. Ya, silakan duduk ya, duduk aja ya, duduk. Oke, yang di sebelah sana, ayo diaturi untuk foto bersama. Boleh mengambil posisinya. Lanjut pantunnya tadi. Boleh kita mulai foto bersamanya? Yang di kanan mulai merapat sedikit. Ibu Ros mungkin bisa masuk ke barisan. Dosen dari Universitas Bina Dharma dan juga dari Universitas Palembang dan juga beserta guru dari SMA, SMK yang ada di Palembang beserta siswa-siswinya sudah menyempatkan hadir ke acara kami pada hari ini. Akhir kata saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin dan mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sanjo ke Plajo naik sepeda. Baliknya mampir. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ernalida atas ilmu dan cerita yang penuh kehangatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dosen karyawan, Bapak Ibu guru, juga beserta mahasiswa dan mahasiswi